Ibu Darmi meninggal! Ayo cepat masuk! Teriak ibu mertuaku kepada semua cucunya. Begitupun kakak dan adik ipar yang segera ikut masuk ke dalam rumah. Ibu Darmi adalah tetangga kampung sini. Jarak rumahnya hanya berbeda 7 rumah dari rumah ibu mertuaku. "Gina, ayo cepat masuk rumah. Kunci langsung pintunya!" teriaknya ibu mertuaku sembari tergesa-gesa. Aku yang bingung melihat pemandangan aneh itu, mematung, menyaksikan kesibukan mereka satu persatu yang kalang kabut bersembunyi ke dalam rumah, dengan mengunci pintu dan menutup semua jendela. "Ini ada apa ya, Bu?" Ucapku masih belum mengerti. "Panggil saja aku Gina. Aku tinggal di rumah ibu dari suamiku, Mas Hari. Baru 3 hari aku menginap di sini untuk sementara waktu, karena memang pekerjaan suamiku kali ini lebih dekat dengan rumah ibu mertua. Tapi baru saja 3 hari aku ada di sini, aku sudah menemukan keanehan pada keluarga baruku. Mereka ketakutan setelah mendengar kabar orang meninggal. Padahal itu adalah tetangga dekat mereka. Tapi kenapa semuanya malah bersembunyi begitu?" Setelah mendengar kabar duka tersebut, ibu mertuaku langsung mengajak anak cucunya masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Kami dilarang keluar rumah sebelum jenazah dimakamkan. "Jangan bengong! Ayo masuk, Gin! Takut nanti ada orang yang mau takziah pada lewat," ulangnya dengan wajah panik sembari celingukan ke segala arah. Aku yang masih belum mengerti, menyaksikan sikap mereka yang begitu paniknya, aku terpaksa menuruti perintah ibu mertuaku dan masuk ke dalam rumah segera. Padahal menyapu halaman saja belum terselesaikan. Sebelum itu, mataku tertuju ke sekeliling rumah ibu mertuaku, tepatnya rumah keluarga besar dari suamiku, Mas Hari. Memang benar, mereka semua bahkan sudah mengurung diri di dalam rumah masing-masing. Pintunya tertutup rapat, semua jendela juga sudah ditutup. Tidak ada aktivitas seperti sebelum mendengar kabar orang meninggal. Bahkan anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman rumah pun tidak. Ada, mereka langsung lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah masing-masing. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan keluarga ibu suamiku? Ada apa dengan semua keluarga baruku? Apa yang mereka takutkan dari orang mati? Apakah semua warga kampung ini juga sama seperti itu? Muncul banyak pertanyaan di hatiku, namun aku tidak berani menanyakan. Langsung di situasi seperti ini. "Aduh, malah bengong. Ayo masuk, Gina. Cepetan, kunci pintunya. Tutup gorden semua jendela." Titah ibu mertua sedikit kesal. Iya, Bu." Jawabku gugup dan langsung mengunci pintu seperti yang diperintahkannya. Kusimpan sapu lidi yang masih ada di tanganku, karena tadi memang terburu-buru sampai-sampai aku tidak sempat meletakkannya kembali ke tempat semula. Daun-daun kering masih menumpuk di jalan depan rumah, bahkan sudah mulai berserakan karena banyak sekali ayam berkeliaran yang mengacak-acak lagi. "Ayo Gina, jangan ngintip-ngintip begitu. Lebih baik kamu masuk ke dalam kamar saja," tegas ibu mertua. "Baik, Bu." Suasana rumah begitu hening dan terasa hampa. Bukan hanya itu, di luar rumah pun begitu sepi. Tidak ada suara anak kecil yang tadinya ramai jika dirasakan kampung ini seperti tidak berpenghuni. Semua berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Kulirik Iva dan Radit. Mereka adalah anak dari adik dan kakak iparku. Mereka diam duduk di atas spring bed tanpa suara sepatah kata pun setelah ibu meminta mereka bersembunyi di dalam kamar bersamaku. "Tante, sini, duduk sama Iva," bisiknya pelan sekali. Kualihkan pandanganku ke arah Iva dan duduk mendekati mereka yang terlihat sedang ketakutan. Tanganku memegang pundak keduanya, anak yang masih berumur 5 tahun itu. "Kalian itu kenapa sih, sayang?" tanyaku. "Takut, Tante," jawabnya serempak dengan berbisik. "Takut apa?" tanyaku lagi. "Kan ada orang meninggal," jawabnya polos. "Loh, kenapa kok kalian takut?" tanyaku semakin penasaran.
Tiba-tiba ibu mertua dan kakak iparku sudah mengganti pakaiannya serba hitam. Sepertinya mereka akan berangkat taksiah ke tempat Mbok Darmi. "Bu, Gina ikut ya?" Aku bangkit dan berdiri, hendak mengganti pakaian. Sembarangan kamu, Mbak Ya, janganlah." Spontan Dini yang menjawabku. Dia adalah adik iparku. "Iya, jangan Gina, kamu di rumah aja sama Iva dan Radit. Dini juga nggak ikut, dia di rumah kok, mending kalian tidur aja. Asal jangan ada yang berani keluar rumah dulu sebelum jenazah Mbok Darmi dikubur ya. Ingat, jangan ada yang keluar rumah sebelum yang layat pulang semuanya," sambung ibu mertuaku mewanti-wanti. Tapi kenapa Gina nggak boleh ikut, Bu? Kalau alasannya Radit sama Iva sendiri di rumah, mereka kan bisa ikut. Jawabku sukses memancing emosi mereka. Kamu ini apa-apaan sih? Beraninya mau ngajakin anak kecil ke tempat orang mati, aneh aja deh. Pokoknya nggak boleh kemana-mana. Tegas Kak Rara, dia adalah kakak iparku. Iya, lebih baik kamu nurut saja, Gin. Pokoknya kalian tetap di rumah. Lagian kamu kan lagi hamil muda kan, pamali. Sambung ibu mertuaku dengan raut wajah entah. Iya, Bu. Apa boleh buat? Aku tidak mendapatkan izin dari ibu untuk ikut mereka. Mau tidak mau, aku hanya berdiam diri di dalam rumah. Entah sampai kapan menunggu semua pelayat pulang semuanya ke rumahnya masing-masing. Iva, Radit, ini sandal kalian. Ayo simpan dan rapikan, masukkan ke dalam rumah. Jangan ada yang tertinggal di luar rumah ya. Tidak ada mainan kalian yang masih di luar kan? Nggak ada mainan mereka yang ketinggalan di teras kan, Gin? Aku menggeleng. Bagus. Pokoknya kalian tetap di dalam rumah. Jangan ada yang keluar rumah sebelum orang takziah pulang semuanya. Ingat! Kak Rara melemparkan 2 pasang sandal milik Iva dan Radit ke dalam rumah sebelum berangkat. Dan ternyata, sandalku yang ada di luar rumah pun ikut dimasukkan ke dalam oleh ibu mertuaku. Pakaian yang baru saja dijemur dan tentunya masih basah dipaksa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Setelah itu, pintu ditutup kembali dan mereka langsung menuju rumah Mbok Darmi. Akan aku tanyakan ini kepada Mas Hari setelah suamiku pulang bekerja nanti. Ibu dan Mbak Rara sudah pulang dari taksiah dengan setengah berlari. Mereka sibuk mengambil peralatan mandi yang sudah disiapkan di pinggir jalan. Mereka sengaja mengumpulkan semua itu sebelum berangkat. Sebelum berangkat taksiah, ibu mertuaku sudah mengisi penuh drum di belakang rumah, menyiapkan peralatan mandi dan meletakkannya di pinggir jalan. "Aduh Rah, ini mana samponya?" teriak ibu mertuaku kepada anak sulungnya. "Aduh, aku lupa nyiapin samponya, Bul," jawab Barara menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. "Terus ini gimana? Masa kita masuk rumah belum mandi keramas? Kan pamali." Lagi-lagi aku mendengar kata pamali dari mulut mertuaku. Aku yang sedari tadi menyaksikan pembicaraan mereka dari dalam, melalui kaca jendela kamar. Aku beranjak dan berniat mengambilkan sampo untuk mereka. Tetapi, langkah kaki tertahan saat hendak membuka pintu depan dengan teriakan ibu. "Jangan dibuka pintunya, Gina. Pelayat masih banyak yang belum pulang," teriak ibu dengan nada menekan. "Lempar aja samponya lewat ventilasi atas jendela, daripada kita nggak mandi keramas," sarap Barara kemudian. "Baiklah." Tanpa basa-basi, aku langsung melempar sampo ke arah kakak iparku yang sudah siap untuk menangkapnya. Setelah itu mereka berjalan dengan langkah kaki cepat menuju belakang rumah untuk melakukan mandi keramas. Kenapa tidak mandi di kamar mandi saja sih? Lagi pula bukannya tadi pagi mereka sudah mandi ya? Pikirku. Anehnya, mereka mandi ulang setelah melayat di rumah Mbok Darmi. Padahal mereka tidak ikut ke pemakaman. Mereka hanya sebentar di rumah duka. Sudah begitu, mandinya juga di belakang rumah yang jelas-jelas itu adalah tempat terbuka. Setelah semua pelayat pulang, aku, Iva dan Radit baru diperbolehkan ibu keluar rumah. Suasana hening satu komplek berubah menjadi ramai kembali. Anak-anak keluar dari rumah dengan ceria. Begitupun semuanya duduk di teras rumah masing-masing seperti biasa. Bahkan mereka sedang menceritakan kematian Mbok Darmi, yang katanya penuh dengan misteri. Mbok Darmi meninggal saat ia sedang tidur
menurut isu yang beredar saat ini. Dari suami dan anaknya, yaitu Irwan, Mbok Darmi sempat merasakan sakit pada bagian perutnya. Sebelum meninggal, Mbok Darmi tersiksa karena ia terus menggeliat, mengeluhkan sakit dan panas, seperti terbakar, hingga selang beberapa lama. Mbok Darmi muntah darah dan tidak sadarkan diri, hingga akhirnya meninggal dunia. Jangan jauh-jauh ya mainnya, habis ada orang meninggal, ucap Budayanti berbisik. Budayanti adalah kakak dari ibu mertuaku. Rumahnya berdampingan, hanya berjarak beberapa langkah saja. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tepat pukul 16, aku meminta izin ke belakang pada ibu karena hendak memasak. Mempersiapkan makanan untuk Mas Hari lebih awal. Katanya, orang di kampung ini biasa memulai masak saat lewat pukul 6 sore. Katanya sih biar makan malamnya dadak atau masih panas. Lain dengan kebiasaanku di kota. Jam 6 sore saja sudah tersaji semua makanan dan tinggal santai setelahnya. Tapi semenjak aku tinggal di sini, ibu mertuaku tidak pernah melarang ataupun berkomentar tentang awalnya aku memasak. Meskipun mereka makan dengan keadaan dingin. Yaps, sop ayam, sambal, tahu tempe dan kerupuk sudah selesai. Kutata rapi makanan di atas meja makan. Kututup semuanya dengan tudung saji. Orang di kampung ini menyebutnya krembeng. Setelah semuanya selesai, terdengar motor Mas Hari datang, suamiku pulang. Aku segera menyambut dan mencium punggung tangan Mas Hari. Setelah ia masuk ke dalam rumah. Loh, kok masih kucel begitu sih kamu, Dek? Ucapnya. Kuelap keringat yang hampir menetes. Iya, Mas. Aku baru selesai masak. Maaf ya, aku masak awal lagi tadi. Iya, nggak apa-apa, sayang. Kebetulan siang tadi, Mas makan cuma sedikit. Jadi sekarang lapar banget. Pengen cepet-cepet makan masakan kamu, Dek. Jawabnya. Kamu masak apa ini, Dek? Wah, enak nih kelihatannya. Mas Hari membuka tutup saji. Belum sempat ku jawab, suamiku langsung mengambil piring dan segera makan karena lapar. Wih, mantap, enak banget. Kamu ikut makan kan, Dek? Ayo, bareng sama Mas. Nanti, Mas, aku mau mandi dulu. Mas Hari mengangguk tanpa menoleh, karena saking lahapnya. Selamat malam, anak ayah. Ututu, bangun yuk sayang. Ini ayah udah santai loh sama ibu. Pengen lihat kamu gerak, kata Mas Hari, menggelitik pelan perutku yang mulai terlihat buncit. Seperti biasa setelah semuanya selesai, Mas Hari memanjakanku di dalam kamar. Dia menciumi perutku berulang kali, dengan kata-kata konyolnya yang membuat hatiku bahagia. Dek, kamu nggak pengen apa-apakah? Kata Mas Hari. Aku menggeleng. Belum, Mas. Ah, masa nggak pengen sih? Nyidam apa gitulah, Dek? Mas kan pengen. Ngerasain beliin sesuatu buat istri yang lagi nidam. Belum ada rasa kepengen, Mas. Jawabku. Kalau ini, kepengen gak, Dek? Bawar Mas Hari cengengesan. Apaan sih, Mas? Jawabku tersipu. Oh, iya deh. Tapi bener ya, kalau kamu mau sesuatu, bilang aja sama Mas. Jangan sungkan-sungkan, nanti Mas belikan. Aku terkekeh. Iya, Mas. Iya. Nanti kalau pengen yang aneh-aneh pasti kesel, kataku. Ya enggak dong, buat istri sama calon anak mah apa sih yang enggak? Hening. Mas, aku mau tanya sesuatu, boleh? Kataku terbata-bata. Mau tanya apa, sayang? Ya boleh dong, masa enggak? Ciuman Mas Hari berpindah tempat, dari perut ke punggung tanganku. Tentang siang tadi, Mas, semuanya sembunyi ketika mendengar kabar ada orang meninggal. Sambungku memelankan suara. Oh itu, Dek. Memang seperti itu, terlihat aneh ya. Tapi kenapa, Mas? Tanyaku lagi. Takut mungkin? Atau gimana ya jelasinnya? Entahlah deh.
Dari zaman Mas kecil pun memang sudah begitu. Dulu malah pernah ya pas Mas masih kecil, kira-kira SD kelas 3 lah. Mas pulang main kan? Terus gak sengaja ketemu sama orang yang lagi bawa keranda kosong itu loh, yang mau diantar ke tempat orang meninggal. Mas langsung lari, terbirit-birit sampai ngompol di tengah jalan. Nangis jerit-jerit pas sampai rumah, saking takutnya. Jawab Mas Hari sambil terkekeh. Apa yang perlu ditakutkan? Bukannya kita semua juga akan mati, Mas? Tanyaku heran menanggapi cerita Mas Hari. Memang seperti itu deh adanya. Mas terlahir dan hidup dikelilingi keluarga yang takut dengan orang matil, ucapnya. Mendengar pengakuan Mas Hari, memang keluarga besar suamiku itu masih utuh. Dari mulai kakek, nenek titua yang masih hidup, padahal sudah berumur 1 abad. Karenanya, mereka belum pernah merasakan pilunya kehilangan karena kematian. Kakek dan nenek tertua pun sampai sekarang masih sehat jasmani dan rohani. Panjang umur adalah impian bagi semua orang, tapi semoga di balik umur yang panjang ada keberkahan di dalamnya. Amin. Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang meninggal dunia duluan, Mas? Apa kamu juga akan takut karena aku sudah menjadi jasad? Apa kalian juga akan begitu, Mas? Tentulah aku akan sedih. Mas Hari langsung menyangkalnya. Enggak lah, Dek. Kamu ngomong apa sih? Tenang aja, sayang. Keluargaku itu semuanya panjang umur kok. Bahkan di usia tua pun masih kuat dan sehat. Sekarang kan kamu udah jadi bagian keluarganya, Mas. Tentu kamu juga akan panjang umur, awet muda dan awet banget cantiknya. Mas Hari mengedipkan matanya sebelah dan mencubit pipiku. Kita akan hidup awet seperti nenek dan kakek titua, Dek. Percayalah, sayang. Sambungnya berusaha meyakinkan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala mendengar penjelasan Mas Hari. Apa suamiku tidak paham? Umur sudah ada yang mengatur. Meninggal tidak selalu menunggu tua. Terkadang masih muda atau bahkan masih bayi pun. Jika takdir hidupnya sudah habis, pasti akan meninggal juga. Sehat dari kecil hingga tua, padahal sakit adalah penggugur dosa. Keuntungan sakit berupa demam saja bisa bermanfaat untuk kita. Saat kita demam dan diuji sakit, panas itulah yang meringankan siksa kita di akhirat nanti. Apa jadinya jika kita tak pernah sakit atau diuji sakit? Kita akan menuai dosa secara setimpal di akhirat kelak. Apakah kita termasuk orang-orang yang istidraj, bagaikan orang-orang yang tidak pernah melakukan ibadah apapun, namun tetap mendapatkan kesenangan berupa kenikmatan rejeki dan kesehatan tanpa henti? Percayalah, istidraj adalah sebuah jebakan yang membuat lalai, hingga kita berpikir tak perlu susah-susah beribadah. Toh, tidak pun selalu lancar rejeki dan sehat terus. Karena kita sedang diuji berupa kenikmatan, ting! Notifikasi pesan dari aplikasi hijau masuk. Belum sempat kubaca, Mas Hari sudah menelponku terlebih dulu. Tumben sekali. Halo, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ibu mana, Dek? Ayo kasihkan HP-nya ke ibu sekarang, soalnya nomor ibu tidak aktif, ucap Mas Hari terburu-buru. Iya, Mas. Memangnya ada apa? Kok kamu kayak lagi panik begitu? Tanyaku penasaran. Cepat kasihkan dulu sekarang HP-nya ke ibu, Dek. Ini penting. Setelah itu, aku langsung memberikan ponselku kepada ibu.